Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang aplikasi absensi mahasiswa sebagai tugas akhir dari pelajaran algoritma. Saya beranggota 3 orang dan saya sendiri, Nizam Mustafa, dan 2 teman saya. Latar belakang kami membuat aplikasi ini, yang pertama yaitu untuk kehadiran mahasiswa merupakan indikator penting dalam evaluasi proses pembelajaran. Dan yang kedua, sistem absensi manual masih banyak digunakan dan memiliki kelemahan, seperti tidak efisien dan rawan kesalahan. Yang ketiga, data absensi manual sulit dicari kembali serta berisiko hilang atau rusak. Dan yang keempat, pemanfaatan program Python dapat mengotomatisasi pencatatan kehadiran mahasiswa. Yang terakhir, program absensi ini dirancang sebagai implementasi algoritma programan pada kelas TIP 1D. Rumusan masalah, bagaimana sistem memverifikasi nama dan NIM mahasiswa yang terdaftar, dan bagaimana logika percabangan digunakan untuk menentukan status kehadiran mahasiswa. Yang ketiga, bagaimana algoritma binary search diterapkan dalam pencarian data mahasiswa. Dan yang terakhir, bagaimana data kehadiran disimpan dan ditampilkan melalui fitur reward absensi. Tujuan kami untuk membuat aplikasi ini, yang pertama, membuat aplikasi yang berbasis CLI atau Command Line Interface untuk memverifikasi nama dan NIM mahasiswa. Yang kedua, mencatat kehadiran mahasiswa dengan status hadir dan izin beserta keterangan waktu. Dan yang ketiga, menerapkan algoritma binary search dan sorting dalam pengelolaan data mahasiswa. Yang keempat, menyediakan fitur reward absensi sebagai rekapitulasi data kehadiran. Dan yang terakhir, mengimplementasikan konsep dasar dari Python dalam memenuhi tugas praktikum. Landasan teori pemrograman Python. Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat interpreter dan mudah dibaca. Kemudian memiliki sintaks sederhana sehingga cocok untuk pengolahan data apapun. Digunakan dalam pembuatan program absensi mahasiswa kali ini. Landasan teori struktur data. Struktur data digunakan untuk menyimpan dan pengelolaan data. Kemudian list digunakan untuk menyimpan data mahasiswa secara berurutan. Yang ketiga, dictionary digunakan untuk menyimpan pasangan data, nama, dan NIM. Dan yang terakhir, struktur data memudahkan pengolahan dan pencarian informasi. Landasan teori algoritma pencarian. Kita menggunakan pencarian binary search. Binary search ini merupakan algoritma pencarian pada data yang berurutan. Data ini dibagi menjadi 2 bagian secara berulang, dan kemudian lebih efisien dibanding pencarian linear search. Dan yang terakhir digunakan untuk mencari nama mahasiswa dalam program absensi yang kita buat ini. Landasan teori struktur kontrol. Yang pertama, ada percabangan digunakan untuk pengambilan keputusan. Digunakan pada validasi menu dan jam kehadiran. Kita menggunakan pengulangan digunakan agar program berjalan terus. Dan yang terakhir, memanfaatkan struktur if, while, dan for. Algoritmanya, yang pertama yaitu start, memulai. Kemudian yang kedua, program ini dimulai dari penampilan judul aplikasi absensi atau tampilan utamanya. Yang ketiga, menggunakan pengguna diminta masukkan nama dan NIM. Dan yang keempat, jika memeriksa apakah nama dan NIM tersebut terdaftar di database mahasiswa. Jika tidak terdaftar, sistem menampilkan pesan penolakan dan kembali ke awal atau diberi tanda telat. Jika terdaftar, pengguna masuk ke menu utama. Dan jika pengguna masuk ke menu utama, lanjut ke nomor 5. Sistem akan menampilkan menu pilihan. Di sini ada 6 menu. Yang pertama, hadir, izin, cari data absensi, urutkan data mahasiswa, lihat riwayat absensi, dan yang terakhir, keluar dari absensi tersebut. Dan yang keenam, jika pengguna memilih hadir dan izin,
pengguna akan melanjutkan ke hari perkuliahan Senin sampai Jumat. Kita dimilih pilihan hari, apakah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Pilih antara satu. Jika memilih hadir, pengguna masukkan jam masuk. Jika jam masuk sesuai jadwal atau kurang dari jam masuk, maka absensi akan berhasil dianggap tepat waktu. Jika melebihi jadwal atau kurang dari jam masuk, ditulis atau dicatat sebagai terlambat. Jika memilih izin, pengguna akan masukkan alasan izin tidak masuk perkuliahan tersebut. Data absensi disimpan ke dalam riwayat absensi. Setelah proses semua selesai, sistem menanyakan apakah pengguna ingin mengulangi absensi lagi atau keluar dari absensi. Dan program berakhir ketika pengguna memilih keluar. Program akan kembali meminta input jika memilih pengulang absensi. Yang ke-9, mencari absensi. Sistem melakukan pencarian nama menggunakan binary search. Jika ditemukan, sistem menampilkan posisi data. Jika tidak, sistem menampilkan pesan tidak ditemukan. Yang ke-10, urutkan absensi. Sistem menampilkan data mahasiswa yang telah diurutkan berdasarkan nama yang sebelah riwayat absensi. Sistem menampilkan seluruh data absensi yang pernah tersimpan. Dan yang ke-12, keluar, memberikan program dihentikan, dan yang ke-13, selesai. Kemudian materi selanjutnya akan diteruskan kepada teman kami yaitu Rizik Bahri. Baiklah, saya lanjut untuk psedukat. Deklarasi, kami memakai database mahasiswa, list of dictionary. Untuk riwayat absensi, termasuk list, terus nama string, name integer, pilihan status string, pilihan hari string, jam real, alasan string, loop utama, boolean. Algoritma. Pertama, start, set lanjut sama dengan true, while lanjut true sama dengan true, print judul aplikasi absensi, terus input nama, name, if nama dan name tidak ada di dalam database mahasiswa, then print mahasiswa tidak terdaftar, dan lanjut, and if. Print menu utama, input pilihan menu, input pilihan menu 1, then print daftar hari, input pilihan hari, if pilihan hari Senin, then print jadwal kelas, input jam masuk, if jam masuk kurang atau sama dengan 8.30, then print absen berhasil. Simpan status hadir ke riwayat absensi. Else, kalau tidak, print Anda terlambat. Simpan status telat ke riwayat absensi. And if. Dan begitu seterusnya, sama seperti pilihan hari yang lain. And if. Terus kalau untuk pilihan kedua, else, if pilihan menu 2, then print daftar hari, input pilihan hari, input alasan, simpan status izin ke riwayat absensi. Else, if pilihan menu 3, then input nama cari, lakukan pencarian nama binary search, tampilkan hasil pencarian. Else, if pilihan menu keempat, then urutkan database mahasiswa berdasarkan nama, tampilkan hasil urutan. Else, if menu kelima, then tampilkan riwayat absensi. Else, if pilihan menu 6, then print program selesai. Set lanjut, false, and if. Terus untuk menu terakhir, print ulangi absensi, iya atau tidak. Input jawaban. If jawaban tidak, then set lanjut, false, and if. Kalau tidak, kalau jawabannya iya, dia akan mengulang. And while, and. Untuk flowchart, start, terus dia meminta input nama mahasiswa dan input name mahasiswa.
Terus masuk, jika NIM berupa angka, maka dia lanjut ke cek database. Jika tidak, maka dia akan memberi peringatan NIM harus angka dan akan mengulang kembali memasukkan input nama mahasiswa dan NIM mahasiswa. Jika iya, cek database. Terus jika terdaftar, maka lanjut. Jika tidak, nama tidak ditemukan, maka program selesai. Jika iya, maka dia menampilkan menu utama. Yang pertama ada menu masuk, kedua izin, 3 absensi, mencari absensi, 4 urutkan absensi, 5 riwayat absensi, 6 keluar absensi. Jika pilih menu 1, maka tampilkan hari, masukkan input hari, masukkan input jam. Jika jam kurang dari jam masuk, maka absen berhasil. Jika tidak, absen gagal. Untuk pilihan kedua, menu kedua, izin. Tampilkan hari, masukkan input hari, masukkan input alasan izin, status izin diterima. Ketiga, cari absensi. Input nama yang dicari, nama ditemukan di database, iya atau tidak. Jika iya, tampilkan nama yang dicari. Jika tidak, nama tidak ditemukan. Terus untuk yang keempat, urutkan absensi. Langsung mengurutkan nama dalam database. Kelima, riwayat absensi. Tampilkan riwayat absensi. Terus tampilkan menu utama absensi. Mengulang kembali. Terus 6, keluar absensi, absensi selesai. Perancangan sistem database. Kami menggunakan database mahasiswa dari data kelas 1D. Perancangan sistem autentikasi. Pertama, loop utama sama dengan true. Bertujuan agar nanti bisa keluar dari loopingan utama. While loop utama, print tampilan absensi awal, minta nama sama dengan input, memasukkan input nama, masukkan nama Anda, lower, agar hurufnya kecil semua, terbaca kecil. Try, untuk mengatasi error, name, integer, input, masukkan name. Accept value error. Jika error, kalau name yang dimasukkan bukan angka, maka akan print name harus angka. Continue, dia akan mengulang, bertanya. Jika terdaftar, maka false, maka akan melanjutkan ke bawah. Untuk mahasiswa di dalam database, jika mahasiswa nama sama dengan nama benar dan mahasiswa NIM sama dengan NIM yang sesuai dengan database, maka terdaftar sama dengan true, break, lanjut ke bawah. Jika tidak terdaftar, if not terdaftar, maka print nama tidak terdaftar di database. Akan mengulang kembali masukkan. Menu, untuk tampilan menu, while true, print daftar menu. Yang pertama ada menu hadir, kedua izin, 3 cari absensi Anda, 4 urutkan absensi, 5 riwayat absensi, 6 keluar program. Pilihan status, masukkan input 1 sampai 6. Strip, untuk mengatasi adanya spasi. While, pilihan status bukan dari 1 hingga ke 6, maka akan menampilkan print. Pilihan tidak valid, masukkan angka 1 sampai 6. Jika pilihan input 1 sampai 6, maka akan lanjut program. Menu ketiga, jika if pilihan status sama dengan 3, jika masuk ke menu 3, maka nama cari, input,
masukkan nama yang akan dicari. Strip dan lower mengatasi spasi dan huruf kecil semua. Nama urut sama dengan sorted. Sorted adalah pembagian. M sebagai database, nama untuk M di database. Low sama dengan 0, height sama dengan len, nama urut kurang dari 1, found jika ditemukan maka false akan lanjut, indeksnya sama dengan min 1, print data nama urut, print nama yang dicari, nama cari. While low, kalau dia lebih rendah, kurang sama dengan high, mid sama dengan low plus high dibagi 2. Nilai tengah sama dengan nama urut mid. Print check index mid, nama nilai tengah. Kalau nilai tengah sama dengan nama cari. Found kalau ditemukan berarti true. Index sama dengan min. Break dia akan lanjut. Elif dan jika nilai tengah kecil dari nama cari, print nama terlalu kecil, cari di kanan. Low sama dengan mid tambah 1. Dan jika tidak, print nama terlalu besar, cari di kiri. High sama dengan mid dikurang 1. Jika ditemukan, if found, print nama cari ditemukan pada absensi ke index plus 1 supaya tidak dimulai dari 0, makanya ditambah 1. Continue. Dan jika tidak, print nama cari tidak ditemukan. Pada menu keempat, urutan absensi, sistem mengambil nama dan yang mahasiswa melalui database mahasiswa dan diurutkan atau disortir kembali melalui lambda. Dan kemudian akan menampilkan atau memprintkan nama dan name sesuai urutannya. Pada menu kelima, yaitu daftar riwayat absensi, jika kita belum menginput absensi, maka akan menampilkan atau akan print belum ada data absensi yang tersimpan. Namun, jika kita sudah menginput absensi, maka akan tersimpan dalam bentuk kolom dan tabel seperti di bawah ini. Tersimpan dalam bentuk nama, data, hari, status, dan keterangannya. Pada menu ke-6, yakni keluar program, akan menampilkan terima kasih program selesai dan akan melakukan looping. Pada pilihan menu 1 dan 2, kita akan diminta memilih hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Dan kita akan diminta menginput masukkan nomor hari yaitu 1 sampai 5, Senin sampai Jumat. Jika kita menginput absen dan memilih hari sebagai contohnya hari Senin, kita akan diminta menginput jam masuk dan jam kita menggunakan float dan kita juga menggunakan exit value error, yakni jika kita tidak menginput jam sesuai maka input jam tidak valid. Selanjutnya akan ditentukan batas jam mata kuliahnya. Seperti hari Senin tadi jam 8.30. Jika kita masukkan input jam sebelum 8.30, maka absen berhasil dan selamat belajar. Akan menampilkan absen berhasil dan selamat belajar dan akan tersimpan di riwayat absensi tadi. Namun jika kita absen setelah 8.30, maka akan menampilkan absen gagal Anda terlambat, namun akan tetap tersimpan pada riwayat absensi menu kelima tadi. Jika kita memilih menu 2 yakni izin, kita akan diminta menginput alasan izin dan juga akan disimpan ke dalam riwayat absensi tadi. Sebagai contoh juga pada hari terakhir, nanti pada hari kelima, hari Jumat, kita akan sama diminta menginput jam dan akan ditentukan batas jam batasnya. Namun di sini ada else print input tidak valid masukkan yang 1. Jika kita menginput angka selain 1 sampai 5, maka akan menampilkan input tidak valid masukkan angka 1 sampai 5. Pada perancangan sistem perulangan, kita akan diminta
apakah ingin melanjutkan. Pada saat kita menginput pilihan 1 dan 2, menu 1 dan 2, kita akan ditampilkan menu apakah ingin melanjutkan. Jika kita memilih mengulangi absensi, maka kita akan ditampilkan kembali output dari awal, yakni mulai memasukkan name dan nama. Namun jika kita memilih pilihan kedua, yakni keluar, maka akan menampilkan terima kasih absensi selesai. Selanjutnya pengujian. Program ini telah dilakukan uji dengan menjalankan aplikasi absensi dan mensimulasikan beberapa skenario penggunaan. Pengujian dimulai dari proses login baik pada kondisi berhasil maupun gagal untuk memastikan bahwa hanya sistem dapat diakses oleh mahasiswa yang terdaftar dalam database. Selanjutnya, pengujian dilakukan pada proses absensi yang hadir, baik tepat waktu maupun yang terlambat, dengan memasukkan jam kehadiran yang berbeda sesuai waktu perkuliahan. Dan juga, program ini diuji dengan fitur pencarian data menggunakan algoritma binary search untuk memastikan nama mahasiswa dapat ditemukan dengan benar dalam database yang telah diurutkan. Selain itu, pada fitur riwayat absensi dilakukan untuk menampilkan rekapitulasi data kehadiran mahasiswa yang telah melakukan absensi selama program berjalan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fitur berjalan sesuai dengan perancangan sistem. Pada bagian analisa, program ini telah dianalisa dan memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantara mampu meminimalisir kesalahan input melalui proses verifikasi nama dan NIM, serta mempercepat pencarian data melalui penerapan algoritma binary search. Program ini bersifat informatif karena dapat menampilkan status kehadiran mahasiswa secara langsung dan menyediakan fitur riwayat absensi yang transparan. Namun demikian, program ini masih memiliki beberapa keterbatasan seperti penyimpanan data absensi yang bersifat sementara karena belum terhubung dengan database atau file, sehingga data akan hilang ketika program dihentikan. Selain itu, kesalahan pengetikan pada nama masih dapat menyebabkan kegagalan login meskipun telah dilakukan konversi huruf menjadi lowercase. Pada kesimpulannya, program ini berhasil diimplementasikan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem mampu memverifikasi mahasiswa terdaftar, mencatat kehadiran dan izin sesuai jadwal perkuliahan, serta menerapkan algoritma binary search untuk pencarian data secara efisien. Selain itu, fitur pengurusan data riwayat absensi memudahkan pengelolaan serta pemantauan data kehadiran sehingga program ini lebih terstruktur dan efektif dibandingkan metode absensi manual. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf